Tema 8, subtema 4, pembelajaran 2. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala, terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Apa isi teks cerita di atas? Isi teks cerita di atas menceritakan tentang sebuah kota yang bernama Hamelin yang menjadi sarang tikus karena penduduknya yang tidak sadar akan kebersihan lingkungan. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan agar tidak menjadi sarang penyakit dan tikus. Ayo berlatih. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang, coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib, lalu temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya membuat aturan penulisan huruf kapital. Tuliskan hasilnya di bawah ini. Nomor 1 sebagai contoh. Kota itu bernama Kota Hamelin. Kata kota adalah awal kalimat sehingga huruf K kita tulis menggunakan huruf kapital. Sedangkan Hamelin, huruf H kita tulis menggunakan huruf kapital karena nama kota atau nama tempat. Silakan kalian lanjutkan nomor selanjutnya, lalu kumpulkan pada ibu gurumu untuk mendapatkan nilai. Sudah benarkah tulisan yang kamu buat? Jika belum, coba perbaiki kalimat yang kamu tulis dengan benar. Ayo mengamati. Perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. Hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Tanggapan kita kurang setuju akan kesadaran penduduk terhadap kebersihan lingkungan. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Kita membersihkan lingkungan secara berkala dan konsisten.
Coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang atau checklist pada gambar yang sesuai. Coba kalian perhatikan gambar halaman 172 pada buku tematik kalian. Yang termasuk kegiatan menjaga kebersihan lingkungan adalah gambar sebelah kanan atau gambar nomor 2. Gambar selanjutnya yang termasuk kegiatan menjaga kebersihan lingkungan adalah gambar nomor 1 atau sebelah kiri, gambar seorang anak sedang membuang sampah pada tempatnya atau tong sampah. Ayo bercerita, coba ceritakan salah satu gambar yang kamu amati dengan bahasa yang santun. Ceritakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ayo mengamati, amati kembali gambar berikut. Masih ingat ya? Gambar ini sudah ada pada materi sebelumnya. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu, isikan hasilnya pada tabel berikut. Ayo coba silahkan disimak tabelnya. Nomor 1 sebagai contoh, sikap yang dimiliki Udin dan teman-temannya sehingga terwujud persatuan adalah 1. Saling menghargai. 2. Saling menyayangi. 3. Tenggang rasa. 4. Saling menghormati. 5. Kesadaran diri akan persatuan. Dan 6. Saling toleransi. Ayo bercerita. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Coba ceritakan kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan. Ceritakan dengan bahasa yang baik dan santun. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak membiasakan hidup bersih dan hidup rukun dengan orang-orang di sekitar. Selamat belajar dan sampai bertemu pada materi berikutnya.